Halo teman-teman semua, kembali lagi di Tanya Trading. Oke teman-teman, kita akan update kembali mengenai market hari ini. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita akan cek Bitcoin Halving Countdown. Kapan kita akan menghadapi event Bitcoin Halving? Diprediksi dari halaman Wajar Guru, Bitcoin Halving akan terjadi di tanggal 20 April 2024 atau sekitar 76 hari lagi. Jadi ini bukan tanggal pasti teman-teman, ini adalah tanggal prediksi terjadinya event Bitcoin Halving. Saat ini harga Bitcoin berjalan di harga 42.900 dolar per Bitcoin. Kita akan coba cek mengenai pergerakan harga dari Bitcoin. Untuk saat ini Bitcoin cenderung bolak-balik di situ aja ya teman-teman. Kembali lagi ke level 43.000, kemudian naik ke 44.000, turun lagi ke level 42.000. Jadi memang untuk saat ini Bitcoin lebih banyak konsolidasi di area itu aja. Juga kalau kita lihat belum ada pembentukan tren reversal atau pembalikan tren ya dari tren naik menjadi tren turun, tapi memang ada sedikit tanda-tanda di sini ya karena ada pembentukan lower high di sini. Kalau kita lihat dari time frame 1 jam ada sedikit perubahan tren di sini. Dari tren minornya menurut identifikasi berdasarkan level high terjadi pembentukan lower high. Namun tentunya untuk tren jangka panjang atau tren mayornya masih sangat bullish teman-teman ya. Kalau kita lihat di time frame daily, ada update dari negara El Salvador akan melanjutkan rencana kota Bitcoin setelah pemilihan presiden. Salah satu negara yang paling berpikiran maju di bidang aset digital yaitu El Salvador akan terus mengembangkan ekonominya yang berpusat pada kripto. Memang El Salvador akan melanjutkan rencana kota Bitcoin setelah pemilihan presiden mendatang. Diselenggarakan pada hari Sabtu, pemilihan ulang tampaknya merupakan hasil yang mungkin terjadi. Negara ini akan mulai membangun kota bebas pajak yang berpusat pada aset digital. Selain itu, El Salvador akan meluncurkan obligasi Bitcoin setelah pemilu akan berlangsung pada hari Sabtu. Presiden saat ini dan penggila Bitcoin Nayib Bukele diperkirakan akan menang dalam pemilu. Kota Bitcoin El Salvador diharapkan melanjutkan pembangunan setelah pemilu hari Sabtu. Sejak menjabat sebagai presiden, Nayib Bukele telah mengubah perekonomian El Salvador. Memang benar, kekagumannya terhadap Bitcoin telah menjadikan mata uang kripto sebagai pusat rencananya untuk posisi ekonominya. Selanjutnya, dengan pemilihan umum yang akan diadakan pada hari Sabtu, banyak yang berharap posisinya akan dipertahankan. Terlebih lagi, terpilihnya kembali dirinya akan berdampak besar terhadap kelanjutan rencana besar negara tersebut dalam bidang aset digital. Secara khusus, El Salvador akan melanjutkan pengembangan kota Bitcoinnya setelah pemilihan presiden mendatang. Wakil Presiden El Salvador, Félix Uola, berbicara kepada Reuters membahas implementasi Bitcoin di negara tersebut. Berbicara pada hari Rabu, dia mencatat bahwa Bitcoin akan tetap menjadi alat pembayaran yang sah di negara tersebut. Selain itu, ia menanggapi permintaan peninjauan kembali Dana Moneter Internasional atau IMF dengan penolakan cepat. Tidak hanya undang-undang tersebut yang akan dipertahankan, kata Uola. Pada saat ini, undang-undang tersebut memiliki kredibilitas terbesar di seluruh dunia. Secara khusus, Uola merujuk kepada keputusan Amerika Serikat yang menyetujui 11 ETF Bitcoin Spot. Oleh karena itu, memperkuat komitmen negara terhadap aset digital. Secara keseluruhan, Uola mengatakan negara tersebut melanjutkan rencananya untuk menerbitkan obligasi yang didukung Bitcoin selama kuartal pertama 2024. Selain itu, dia mencatat bahwa pembangunan kota Bitcoin tersebut akan dimulai setelah pemilu. Negara-negara mulai mengadopsi Bitcoin. Institusi besar juga mengadopsi Bitcoin. Bitcoin di tahun 2024 ini memiliki banyak sekali naratif positif, jadi kemungkinan Bitcoin akan bullish di tahun ini. Juga kalau kita lihat secara analisa teknikalnya, memang Bitcoin lebih cenderung kepada bullish ya untuk tren mayornya. Selanjutnya update dari Bitcoin. ETF Bitcoin Spot memegang 3,3% pasokan Bitcoin saat ini. Ini adalah keseluruhan ETF Bitcoin, bukan hanya milik BlackRock, tetapi ini juga termasuk milik VanEck dan lain sebagainya. Tapi ini khusus ETF yang ada di Amerika teman-teman ya. Bahwa ETF Bitcoin Spot di AS memiliki 3,3% dari pasokan BTC saat ini memang benar. Perkembangan tersebut mencatat adanya perubahan besar dalam dinamika Bitcoin. Kurang lebih dari sebulan setelah keberadaannya, produk tersebut menunjukkan meningkatkannya minat terhadap investasi Bitcoin institusional. Selain itu, produk investasi telah mengakhiri bulan Januari dengan arus masuk bersih sebesar 197 juta dolar ke ETF Bitcoin Spot. Selanjutnya, itu adalah arus masuk bersih hari keempat berturut-turut untuk produk yang mendapat
mendapatkan persetujuan hanya 10 hari memasuki tahun baru, yaitu 10 Januari. Sepanjang beberapa bulan terakhir 2023, antisipasi terhadap ETF Bitcoin Spot di Amerika Serikat mencapai puncaknya. Menjelang penghujung tahun, pasar aset digital tidak perlu menunggu lama lagi hingga antisipasi tersebut terbayar dengan produk investasi. Memang benar, pada 10 Januari, Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat atau SEC memberikan lampu hijau pada 11 ETF Bitcoin. Meskipun belum memberikan dampak terhadap nilai pasar seperti yang diharapkan banyak orang, namun keberhasilannya tidak dapat disangkal, khususnya dalam hal menggeser prevalensi investasi Bitcoin institusional. Kurang dari sebulan setelah keberadaannya, ETF Bitcoin Spot sudah mewakili 3,3% dari seluruh pasokan BTC. Selain itu, ini bukan sekedar pernyataan mengesankan atas kesuksesan mereka, namun juga merupakan catatan jelas tentang meningkatkannya kepercayaan terhadap Bitcoin sebagai aset yang layak, terutama di kalangan investor institusi yang telah memanfaatkannya sepenuhnya berbagai penawaran tersebut. Selain itu, data dari Swan Media mencatat bahwa hanya sekitar 10% dari seluruh Bitcoin yang ada di ETF dana perusahaan swasta dan publik atau pemerintah. Secara khusus, ini berarti sisa BTC ada di tangan individu atau hilang. Secara keseluruhan, hal ini menunjukkan kematangan pasar yang jelas dengan meningkatnya persepsi aset di kalangan perusahaan dan institusi manajemen aset. Bagaimana untuk pergerakan harga XAUUSD atau gold? Pasca rilis data FOMC kemarin, keputusan The Fed adalah tidak merubah suku bunga, yaitu masih berada di level 5,25% hingga 5,50%. Kalau kita cek juga di chart daily, harga gold cenderung naik ya teman-teman, tetapi tertahan di level resistance di sini ya. Di sini ada level resistance yang berhasil kalau kita lihat di chart 1 hour atau 1 jam. Di sini terjadi rejection ya di level resistance dan saat ini harga cenderung sideways ya kalau kita lihat di time frame yang lebih kecil, dan di sini tidak terjadi trending ya, pergerakannya cenderung flat datar. Namun untuk peluang saat kondisi saat ini, kita lihat di tren 1 jamnya, di sini menunjukkan bahwa tren sedang bullish ya, karena berada di atas trend line yang kita garis. Maka untuk peluang entry-nya adalah peluang buy. Tetapi di mana level yang pas untuk kita entry, kita bisa membuat buy limit di level support, dan untuk level stop loss-nya adalah di level di dekat area trend line ya. Kita bisa asumsikan sekitar di sini. Kemudian untuk target profitnya, teman-teman bisa menggunakan risk reward ratio. Risk reward ratio adalah minimal 1 ya, 1:1 atau 1:2. Teman-teman bisa gunakan 1:2 agar targetnya ideal. Seperti ini kurang lebih. Jadi kalau kita lihat berdasarkan tren, peluang untuk saat ini adalah peluang buy. Namun untuk entry-nya kita harus menunggu minimal dia ke level support teman-teman ya. Oke teman-teman, saya kira demikian untuk update dari Bitcoin dan juga gold untuk saat ini. Jangan lupa like dan komen jika teman-teman ada pertanyaan. Dan jangan lupa seperti biasa subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video update terbaru setiap harinya. Sampai jumpa di video update berikutnya.